Rina ini adalah seorang yang berasal dari keluarga yang taat beragama dan beliau berasal dari daerah Minangkabau dari Padang. Jadi Ibu mungkin bisa sapa dulu dengan bahasa Padang kepada keluarga-keluarga yang ada di sana. Nama saya Edi Susanto, saya suami dari Nita. Saya Sri Rahayu, dipanggil Ayu. Saya latar belakang dari Islam. Saya asli orang Sumatera Barat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Kami berasal dari Sumatera Barat, Minangkabau. Setelah saya di dalam Tuhan, saya tambahkan nama saya Rinaldi Samuel Caniago. Saya punya orang tua dari Sumatera Barat, Padang, dua-duanya. Perkenalkan, nama saya Johra. Bapak saya seperti sudah disebutkan tadi, bapak saya berasal dari Padang, berdarah Padang dan juga Selayar. Ini bukan sesuatu konten porno, Pak Gubernur. Ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Minang yang beragama Kristen. Ayolah Pak Gubernur, berpikiran lebih luas sedikit. Di sini jelas ya kelihatan nampaknya Islam. Di 2010 97,4, di 2020 97,4, artinya pas stagnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada saudara muslimku semuanya. Kalau ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video yang menunjukkan adanya indikasi kebohongan yang sering dilakukan dan ditampilkan oleh Yusuf Madubulu ya, yang mana dia sering menampilkan para murtadin odong-odong. Dan kalau kita simak videonya, kebanyakan murtadin yang ditampilkan itu berasal dari daerah-daerah di Indonesia yang banyak umat muslimnya, seperti halnya yang berasal dari Makassar, Aceh, dan Sumatera Barat atau Minangkabau ya. Nah, di sini saya akan menampilkan para murtadin yang pernah ditampilkannya yang mengaku berasal dari Sumatera Barat. Dan artinya kalau orang awam menilai artinya di Sumatera Barat sudah banyak yang menjadi murtad. Namun kenyataannya setelah dicek oleh saudara kita Benteng Umat ya, dan ternyata data umat muslim yang ada di Sumatera Barat dalam jangka 10 tahun belakangan ini masih tetap sama, artinya stagnan ya, tidak ada pengurangan umat muslim sama sekali. Dan ini menjadi bukti ya bahwa apa yang ditampilkannya itu berarti memang adalah suatu kedustaan dan kebohongan yang ditampilkan ke hadapan publik. Dan tentunya dia sendiri dengan kaumnya mempunyai misi ya, untuk mempengaruhi umat muslim yang awam tentunya. Dan juga yang menarik di sini dia mengkritisi Gubernur Sumatera Barat yang notabene adalah pemimpin di daerah Sumatera Barat ya, yaitu perihal tentang kitab Bibel yang pernah dibuat berbahasa Minang. Nah, ketika itu Gubernur Sumatera Barat meminta kepada Menteri Kominfo untuk menghapus aplikasi yang
ada di Play Store tersebut. Namun kembali Yusuf Manobulu ini menunjukkan reaksi rasa tidak senang terhadap apa yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat tersebut. Nah, ini semakin memperkuat indikasi dia mempunyai misi dan visi ya untuk pengkristenan di daerah-daerah yang memang notabene banyak umat muslim. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel Salam Satu Akidah dengan subscribe, juga dengan di-share, dan kita dukung juga channel-channel Islam lainnya untuk terus melakukan dakwah guna membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh kaum kadal ya. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Bahwa Ibu Rina ini adalah seorang yang berasal dari keluarga yang taat beragama, dan beliau berasal dari daerah Minangkabau, dari Padang. Dan kalau kita sebut daerahnya, mungkin sebagian besar kita sudah bisa tahu bahwa latar belakang dari Ibu Rina adalah seorang yang beragama Islam, dan tentunya Ibu Rina ini seorang yang sangat taat di dalam beragama, sehingga beliau masih umur, kalau saya tidak salah informasi, masih umur 9 tahun sudah tamat, sudah khatam baca Al-Quran ya. Dan pada malam hari ini beliau akan bagikan kepada kita bagaimana kisah daripada Ibu Rina ini, sehingga hatinya bisa berbalik dan percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya meyakinkan sedikit bagi penonton, Bu, mungkin Ibu bisa menggunakan bahasa Ibu, bahasa daerah dulu, supaya supaya 1-2 kalimat aja, Bu, supaya mungkin sapa yang menyapa orang-orang yang ada di di Minang, di Padang sana. Ya, bahasa Ibu sana. Ya, jadi mereka bisa yakin bahwa memang ini bukan cerita yang di blow up atau di karang-karang atau sesuatu yang diada-ada gitu loh. Ya, ya. Silakan, Bu, silakan. Jadi, mungkin menyapa ya. Oke, Pak. Supaya betul-betul percaya ya, saya bukan Minang Gadungan seperti yang dituduhkan selama ini, karena banyak yang percaya saya bukan Minang gitu, Pak. Ya, mau bahasa Padangnya atau bahasa kampung saya? Bahasa Padang aja dulu, Bu, supaya yang lebih umum ya. Bahasa Padang aja dulu. Saya mau menyapa ya, semalam sana-sana ya, dimanapun berada, mungkin kini sedang santai di rumah, ya kan, sedang meluangkan waktu untuk menyaksikan channel YouTube Pak Yusuf. Kami kabar bincang-bincang malam ko, sekedar ke sharing-sharing saja. Mudah-mudahan apa yang dibagikan malam ko bisa berguna untuk dusana-dusana sadonya, minimal menambah wawasan. Amin. Tidak perlu disetujui, ya kan? Tidak perlu setuju apa yang kami sampaikan, Ambo sampaikan, tapi minimal bisa menambah wawasan dusana-dusana kasadonya. Karena apa? Kece orang itu ya tak kenal. Ndak kenal mangko ndak sayang, ya kan? Ndak sayang mangko ndak cinta gitu. Jadi masyarakat Indonesia kok bisa gontok-gontokan tuh karena saling ndak kenal gitu, ya kan? Kalau kita jadi kenal, kita banyak seketek, kita sama-sama tahu, pasti ada raso itu nanti gitu loh. Ada raso saling menghargai, saling menghormati itu timbul gitu, ya. Oke. Terima kasih untuk dusana-dusana nanikwi menyaksikan siaran malam Iko, dan semoga bermanfaat andanya untuk kita kesadonyo.
Terima kasih. Ya, luar biasa, puji Tuhan. Itu Pak. Ya, jadi udah nggak ada yang bisa bantah, Bu, kalau Ibu ini berasal dari Sumatera Barat, dari Minang, menghadirkan orang yang memang beragama Kristen, tapi dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang bukan dari Kristen, tapi berasal dari Islam. Jadi Ibu mungkin bisa sapa dulu dengan bahasa Padang kepada keluarga-keluarga yang ada di sana supaya penonton bisa yakin. Silakan Ibu. Boleh. Assalamualaikum untuk keluarga Ambo, orang kampung Ambo, orang Suli Ayi, ya. Kawan-kawan semua gadang sadonyo, terutama ka ama Ambo di kampung, anak-anak Ambo, keponakan-keponakan Ambo, uni-uni Ambo yang di Jakarta, yang sangat Nita sayangi. Nita sangat sayang sama Mama. Nita sayang Dalin, Nita sayang Iit. Nita pengen keluarga Nita membuka hati untuk melihat perbedaan mana orang yang sesat, mana orang yang sase atau mana lurui jalannya. Bisa bedain, kalau bisa buka hati sakete ama udah Ambo, adi Ambo, uni Ambo, bukalah hati itu supaya dapat mencari ma yang sosek ma yang indah yo. Untuk kawan-kawan Ambo sama gadang, Ambo tahu 70% dari kawan-kawan Ambo lah tahu Nita lah ba pindah keyakinan yo. Ya ini buat keluarga kampung orang Suli Ayi, SAS Suli Ayi sepakat. Mama yang di perantau, yang di Kawang, Nita minta maaf. Bukan Nita, indak tahu jo jalan, indak tahu jo keluarga, indak tahu jo orang kampung, tapi ikolah panggilan Nita. Untuk itu, kalau ada keluarga yang menonton, mungkin kesempatan menonton YouTube kok, Nita mohon tanda kasih sayang Nita ke sama kak mama, kak adik-adik, ke sanak-sanak, buka hatinya sakete aja cari kebenaran orang, cari kebenaran orang lain pula gitu. Itu aja pesan dari Nita untuk keluarga, untuk ama Ambo yang Ambo sangat sayang, dan untuk keluarga dan teman-teman semua, tetangga Nita yang dulu pernah bergaul dan berdekatan dengan Nita, yang ada di Tanah Abang, yang ada di Tomang, di Gang Harlan, yang ada di Cilengsi ya, di Cibubur, mungkin pernah mengenal Nita, bagaimana Nita dulunya. Nita bukan seorang yang berkeyakinan yang sembrono, tapi Nita mungkin kalau bisa bersaksi, kalau bisa dilihat masih ada yang hidup, yang ada yang punya kesempatan untuk melihat YouTube kok. Melihat YouTube ini biarlah menjadi saksi hidup bagi Nita, bagaimana Nita dulunya. Itu aja ya Pak. Baik, ya. Jadi itu satu pembuktian kepada teman-teman. Jadi tidak ada rekayasa sama sekali. Ibu Nita ini memang asli dari Padang, dari suku Minangkabau ya. Dan mungkin juga Ibu bisa satu ayat Al-Quran yang Ibu dulu tahu ya. Ibu mungkin bisa bacakan supaya tidak ada curiga bahwa Ibu adalah orang Kristen yang diseolah-olahkan bahwa Ibu adalah Islam tapi sekarang pindah masuk Kristen. Satu ayat saja Bu sebagai pembuktian gitu kepada teman-teman supaya jelas ya. Silakan Ibu. Karena ini ayat dan surat pendek yang sangat berkesan sama Nita waktu Nita single parent ya. Waktu Nita mau mencoba cari pekerjaan, banyak hal yang aneh-aneh, yang mau diperkosa, yang mau dizolimin, yang mau dimesumin sama orang-orang. Ini satu ayat yang Nita ingat, yang selalu Nita ucapkan, yaitu surat pendek Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannal
allazi wasbisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, terima kasih Bu. Halo Bu Nita, Iya bisa Pak. dengar? Ya, oke. Jadi itu teman-teman ya, bahwa Ibu Nita memang berlatar belakang Muslim dan beragama Islam ya. Nah, pada kesempatan ini ruang dan waktu kami berikan kepada Ibu Nita untuk silakan bersaksi bagaimana Ibu bisa beralih dari yang tadinya tidak percaya Tuhan Yesus, kemudian bagaimana prosesnya sehingga Ibu bisa meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, saudaraku semuanya, tadi kita sudah saksikan ada 2 orang perempuan yang pernah memberikan kesaksian di channel Yusuf Monobulu yang mengaku adalah murtadin dan berasal dari daerah Sumatera Barat, Minangkabau. Dan kalau kita dengarkan tadi, memang keduanya bisa ya berbahasa daerah Minangkabau. Namun bagi kita umat Muslim yang beriman, ini tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa seseorang itu menjadi murtad ya. Karena masalah keimanan dan keyakinan seseorang itu tidak bisa diukur dengan latar belakang atau berasal dari mana seseorang tersebut, dan juga bukan karena tampilan dan bahasa dia ya, tetapi kesesatan dan hidayah itu mutlak hanya Allah SWT yang menentukan. Jadi bagi kita umat Muslim itu kita anggap bagaikan air yang lalu saja ketika mendengarkan kesaksian yang ditampilkan oleh Yusuf Monobulu. Dan yang lucunya wanita yang kedua yang bernama Dita tadi ya, mencoba meyakinkan kita dengan membaca surat pendek di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nas ya. Dan ternyata setelah kita dengarkan bacaannya saja sudah sangat salah sekali. Dan ini sebenarnya adalah bukti yang ditunjukkan oleh Allah SWT bahwa orang-orang ini sedang melakukan kebohongan di hadapan kita semua. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ada beberapa orang lagi yang pernah memberikan kesaksian di channel Yusuf Monobulu yang mengaku-ngaku murtad dan mengaku berasal dari daerah Sumatera Barat. Sampai Bapak itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Silakan Pak, Bapak ceritakan, nanti saya akan diskusi dengan Bapak. Silakan Pak. Oke, selamat malam para pemirsa pencinta YouTube ini. Nama saya Edi Susanto, saya suami dari Nita. Saya mulai goyang kenapa? Kena keluarga Pak. Jadi saya pernah gagal rumah tangga. Jadi saat itu sehingga saya malu sebagai pimpinan keluarga kok jadi ribut terus. Akhirnya saya putuskan saya tidak aktif lagi di Gonson. Sampai tahun 99 kami terjadi perceraian melalui pengadilan. Bulan Maret kami bercerai. Saya tahun 99 bulan Maret kami cerai resmi. Sebelumnya terjadi keributan terus. Nah, saya begitu cerai, saya duda, ketemulah Nita yang istri yang sekarang ini bulan 6. Ingat bulan 6 tahun 99. 3 bulan kami kenalan, kami nikah. Nikah secara Islam. Jadi memang waktu itu bilang cara benar, saya nikah secara Islam di masjid. Tapi nikah itu saya tidak ikutin ritual agama Islam, memang betul. Itu kemarin itu benar. Saya cuman kalau ada mertua datang, ada keluarga, ya pura-pura aja. Jadi pura-pura. Jadi tapi puasa saya ikut. Kalau memang bulan puasa saya senang. Karena di rumah puasa, kadang di luar saya makan. Itu yang dulu ya. Sebelum saya kenal sama Nita, saya sudah nakal. Sehingga kenapa rumah tangga saya yang pertama bisa cerai? Karena memang saya nggak benar. Saya dulu cukup nakal ya. Jadi ada terlibat narkoba, tapi ya itu ada juga diskotik, karaoke ya. Nah, begitu kenal Nita, itu sudah mulai baik.
sudah mulai baik, tapi masih maling-maling, masih pergi-pergi, kadang masih bohong-bohongan. Nah, jadi itu tahun sebelum saya ketemu Yesus. Sehingga kasus saya, sehingga berjalannya waktu 2002 saya bangkrut, Pak. 2002 itu akhir tuh saya bangkrut karena waktu tahun 99 sampai tahun 2000 saya itu bos wartel ya. Kalau orang tahu saya itu pemilik wartel banyak, Pak. Saya dulu memang bisnisnya di perangkat wartel dan wartel. Sehingga tahun 2002 itu terlibat ada kasus yang masalahnya cukup rumit ya tentang keuangan, kena juga saya nakal. Singkat cerita, saya waktu itu challenge sama Tuhan. Jadi challenge sama Tuhan artinya kalau memang Tuhan Yesus ada, itu tahun 2002 Desember kalau nggak salah. Kalau Tuhan ada, masalah saya diselesaikan. Sehingga selesailah saya bulan 12 itu selesai. Sehingga Tuhan memang ada, nyata. Jadi saya dilawat Tuhan sehingga tahun 2003 saya mulai cari Yesus. Saya mulai cari gereja. Nah, yang barusan tadi itu adalah suami dari si Dita ya, yang pernah memberikan kesaksian di channel Yusuf Monobulu. Dan ternyata dari pengakuan dari suaminya ini kita mengetahui bahwa si Dita ini dahulunya adalah single parent ya. Dan dia dalam pencarian, dalam pekerjaan, akhirnya berjumpa dengan Edi Susanto yang sekarang menjadi suaminya. Dan ternyata suaminya ini dulu adalah orang yang sangat sesat ya, dan tidak punya pendirian, terutama sekali di dalam masalah keyakinan dan keimanan. Sehingga inilah yang membuat si Dita tersebut beralih menjadi murtad ya. Jadi semakin jelas bagi kita bahwa penyebab orang-orang yang murtad, walaupun dia mengaku berasal dari darah Minang, itu tidak lain karena persoalan rumah tangga dan ekonomi ya. Oke, sekarang kita saksikan beberapa orang lagi yang masih mengaku berasal dari daerah Minangkabau. Saya Sri Rahayu, dipanggil Ayu. Saya latar belakang dari Islam. Saya aslinya dulunya, saya asli orang Sumatera Barat. Saya bersaudara 4 orang, saya anak nomor 2. Kebetulan saya dibesarkan dari keluarga seorang pengajar pendidik, seorang guru, karena orang tua saya guru. Jadi pada saat saya masih kecil, masih dalam di bangku sekolah SD atau SMP, orang tua saya pernah menekankan kepada saya, kalau bisa jangan berteman sama orang Kristen, karena di Islam orang Kristen itu adalah kafir. Jadi itu terdoktrin di pikiran saya dari saya dari SD sampai SMP. Saya pun juga kalau saya bertemu sama teman yang Kristen, saya langsung cut, saya langsung menjarak gitu. Berjalannya waktu, saya SMP, SMA, kuliah. Setelah di tahun 99, saya berkenalan sama seorang laki-laki, kebetulan dia beragama Kristen. Nah, perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Kami berasal dari Sumatera Barat, Minangkabau. Ayah saya seorang tentara. Dan kami tinggal di satu daerah, kami tinggal di asrama. Karena ayah saya seorang tentara, didikan terhadap anak-anaknya sangat keras. Ayah saya juga seorang yang taat kepada agama. Dan dia selalu melakukan sholat 5 waktu, puasa, dan lain-lain. Dia lakukan tepat pada waktunya. Dan sebagai anak-anaknya kami juga dididik untuk dapat melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kepercayaan kami. Dari kecil kami dididik untuk menjalankan
apa yang diwajibkan oleh agama seperti misalnya puasa, sholat, bahkan untuk mengaji kami didatangkan guru untuk belajar kami mengaji di rumah. Ingin bersaksi bagaimana kasih Tuhan itu melanda kehidupan saya. Bukan sekedar hanya didatangi, tapi betul-betul saya diproses sampai betul-betul mengenal Tuhan yang benar. Nah, nama saya Rinaldi Caniago. Setelah saya di dalam Tuhan, saya tambahkan nama saya Rinaldi Samuel Caniago. Saya punya orang tua dari Sumatera Barat, Padang, dua-duanya. Keluarga saya ada 11, saya anak nomor 10. Sekarang keluarga saya hanya tinggal 4 orang. Yang lain sudah pada meninggal, termasuk almarhum bapak dan ibu saya. Saya akan bersaksi bagaimana saya dulu yang beragama, mengikuti, mengaji, ya, bahkan sholat. Ya, saya kalau sholat itu dari kelas umur 4 tahun, ketika saya bangun terlambat, misalkan subuh-subuh, saya pasti disiram untuk supaya saya bisa sholat subuh. Kalau nggak disiram, ya saya dipukul dengan sapu lidi. Sapu lidi dibuat beberapa batang saja, saya disabet. Nah, setelah saya sholat subuh, ya terserah mau tidur lagi atau mau gimana, nggak apa-apa. Tapi karena dalam keadaan lama-lama sekolah, saya tetap disiram, tetap disabet. Jadi kalau habis sholat subuh, saya ya bantu-bantu di rumah. Dan saya sekolah mulai kelas 1 SD. Di samping itu saya mengaji juga. Diajarkan oleh ibu saya dan bapak saya. Perkenalkan, nama saya Johra. Bapak saya seperti sudah disebutkan tadi, bapak saya berasal dari Padang, berdarah Padang dan juga Selayar. Mereka menyebutnya orang Melayu. Bapak saya beragama Islam. Kalau ibu saya 100% Toraja. Ibu saya beragama Kristen. Tapi di kemudian hari ibu saya mengikuti agama bapak saya masuk Islam, dan otomatis kami semua anak-anak mereka adalah Islam. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah saksikan lagi ada 4 orang yang pernah memberikan kesaksian di channel Yusuf Manubulu, ya. Namun kalau kita perhatikan dan nilai apa yang disampaikan ke 4 orang ini sangat tidak meyakinkan bahwa orang ini berasal dari daerah Minangkabau, ya. Apalagi latar belakang yang menjadikan dia murtad itu pun semuanya tidak berdasarkan kajian yang mendalam terhadap ajaran agama Islam itu sendiri. Juga dari gaya bahasa dan bahasa tubuh mereka ketika memberikan kesaksian itu sangat tidak meyakinkan, ya, bahwa orang-orang tersebut benar-benar dahulunya adalah seorang muslim, apalagi yang berasal dari Sumatera Barat, ya. Selanjutnya kita saksikan bagaimana reaksi seorang Yusuf Manubulu menanggapi permintaan Gubernur Sumatera Barat kepada Kominfo untuk menghapus aplikasi Bibel berbahasa Minang, ya. Dan Yusuf Manubulu seakan-akan terbawa emosi terhadap sikap yang ditunjukkan oleh Gubernur Sumatera Barat tersebut. Gubernur Sumatera Barat kepada Menkominfo, yaitu tentang penghapusan Injil yang berbahasa Minangkabau yang terdapat di dalam Google Play Store. Bisa melihat karya Tuhan, bisa melihat ajaran Tuhan, bisa mengerti kebenaran, bisa melihat dengan jelas bagaimana tuntunan Tuhan di dalam kehidupan manusia.
Ini bukan sesuatu konten porno, Pak Gubernur. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa ini bertentangan dengan budaya, bertentangan dengan adat istiadat? Ini juga bukan film-film tentang pembunuhan. Ini bukan juga cerita fiksi, bukan cerita-cerita sesuatu yang tidak jelas, dongeng dan lain-lain. Ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Minang yang beragama Kristen. Karena di situ nilai-nilai ketuhanan, ajaran-ajaran kebenaran, ajaran yang mendidik manusia kepada kebaikan, itu dihadirkan dengan mudah. Kenapa kok bisa Anda menyimpulkan ini sesuatu yang bertolak belakang, ini sesuatu yang bertentangan dengan budaya? Dari mana dasarnya Anda bisa mengatakan seperti itu? Ayolah Pak Gubernur, berpikiran lebih luas sedikit, berpikiran lebih maju sedikit. Jangan cuma sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan akidah atau iman yang Anda miliki, terus kemudian Anda bisa langsung membenarkan apa yang menjadi desakan oleh beberapa orang yang ada di masyarakat Minang. Anda ini kan tokoh publik, Anda ini kan gubernur, Anda ini kan pejabat publik. Jadi seharusnya Anda ini bersikap netral. Anda ini memimpin bukan hanya sekelompok agama, tapi Anda memimpin ini majemuk, pluralitas, sesuatu yang banyak, sesuatu yang beragam. Jadi Anda harusnya tampil sebagai tokoh yang mengayomi dan menolong dan membuat masyarakat yang Anda pimpin itu bisa merasa semuanya terayomi dengan baik. Di dalam jabatan sebagai gubernur, Anda ini berdiri sebagai tokoh publik. Anda bukan berdiri sebagai tokoh agama. Ini harus Anda pisahkan dan harus Anda pahami di dalam kapasitas bahwa Anda ini memimpin publik, memimpin masyarakat yang majemuk. Dan Anda harus ingat Pak Gubernur, Anda ini memimpin di daerah NKRI. Nah, saudaraku semuanya, kita memang sangat heran sekali dengan manusia yang satu ini yang bernama Yusuf Manubulu ya. Tidak puas menampilkan para murtadin odong-odong yang mengaku-ngaku berasal dari Sumatera Barat, Minangkabau, dan ternyata itu tidak membuahkan hasil ya. Dan kemudian mereka juga pernah mencoba melakukan pengaruh melalui Play Store, yaitu membuat bibel berbahasa Minang dengan dalih untuk bisa dipahami oleh masyarakat Minang yang beragama Kristen. Nah, sebenarnya ini adalah alasan ya, alasan yang dibuat-buat karena kita semua ketahui bahwa kita adalah bangsa yang satu, bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Dari anak-anak sampai orang tua semua mengerti dengan bahasa Indonesia. Jadi untuk apa tujuan mereka ya membuat bibel berbahasa Minang? Tentu mempunyai misi tersendiri, seperti hal di awal yang sudah pernah saya jelaskan bahwa notabene atau umumnya masyarakat Sumatera Barat, Minangkabau adalah mayoritas beragama Islam. Jadi mereka memang sudah menargetkan daerah-daerah mana yang ingin dipengaruhi ya dengan berbagai cara. Maka itulah alasan sebenarnya di balik misi mereka tersebut. Nah, kalau kita mau fair, tentu tidak perlu hal tersebut terjadi ya, karena bahasa Indonesia sudah ada yang menjadi bahasa persatuan kita semuanya. Dan kemudian kelicikan dia mencoba membenturkan masyarakat Sumatera Barat, Minangkabau dengan negara ya. Kemudian dia banyak mengkritisi sikap dari Gubernur Sumatera Barat tersebut, seakan-akan dia lebih paham dan tahu tentang masyarakat Minangkabau ya, padahal dia adalah orang luar. Apakah mungkin seseorang yang berada di luar daerah tersebut lebih paham dari orang yang notabene adalah asli putra daerah tentang adat istiadat, budaya dan keyakinan masyarakat itu sendiri. Nah, sinilah kejanggalan yang bisa kita lihat atas respon dari Yusuf Manubulu ini terhadap sikap Gubernur Sumatera Barat ya. Jadi artinya semakin jelas bagi kita bahwa mereka ini benar-benar ingin menyesatkan
masyarakat yang sudah mempunyai adat istiadat, budaya dan agama yang kokoh dengan berbagai cara yang licik yang bisa mereka lakukan. Jadi sungguh pun demikian apa yang diusahakan Yusuf Manobulu dan kelompoknya ingin merusak akidah umat muslim ternyata tidak membuahkan hasil. Artinya Yusuf Manobulu boleh gigit jari sendiri ya. Itu berdasarkan data dan fakta selama 10 tahun terakhir tidak ada penyusutan umat muslim di Sumatera Barat seperti yang akan disajikan oleh saudara kita Benteng Umat. 1,43%, Katolik 0,83%, sisanya Buddha, Hindu, dan Konghucu. Oke, jadi Islam di Sumatera Barat itu di 2020 ya 97,4 ya. Saya tulis ini ya. 97,4, oke, fix ya. Kemudian yang Kristen Protestan 1,4 ya, oke, fix 1,4, oke. Yang Katolik juga kita cek lah, di sini Katoliknya adalah 0,8, oke, cek 0,8, fix ya, itu 2020. Mari kita cek di 2010 ya, ini 2010, ini 2010 ya, ini sumber data sensus penduduk 2010 BPS, oke. Mari kita lihat Sumatera Barat nih ya, Sumatera Barat ya, nih Sumatera Barat. Sudah saya hitamkan ya, atau janganlah jelek sekali ya. Sumatera Barat ya 97,4 ya, 97,4, oke. Di Kristennya di sini Sumatera Barat Kristen 1,4, oke. Cek sini 1,4, oke, fix ya. Kemudian Katoliknya di sini ya 0,8, oke, 0,8. Di sini jelas ya kelihatan nampaknya Islam. Di 2010 97,4, di 2020 97,4, artinya pas stagnan, tidak naik tidak turun gitu ya. Protestan juga sama stagnan, 2010 di sini nampaknya sama 1,4 ya, di 2020 pun 1,4. Begitupun Katolik gitu ya, di sini sama, Katolik itu ya 0,8, di sini pun sama, di hasil video ini pun dari channel Angka dan Data Channel nampaknya sama 0,8. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa Padang atau Sumatera Barat memang merupakan basis Muslim yang kuat di sana, dan penguatannya itu tadi ya saya bilang memiliki sebuah dukungan yang kuat ya dari segi adat istiadat. Artinya apa? Agama sudah sampai kepada peri kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku semuanya, jadi sangat jelas bagi kita semua ya apa usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Yusuf Manobulu selama ini, menampilkan para murtadin odong-odong yang kebanyakan diambil dari daerah-daerah yang mayoritas banyak umat muslimnya, ternyata tidak membuahkan hasil apapun juga ya. Artinya dia hanya menghabiskan waktu sia-sia untuk mempengaruhi umat muslim yang awam. Dan apalagi kalau yang diserangnya adalah daerah Sumatera Barat, Minangkabau. Ini sama seperti orang yang mimpi di siang bolong ya. Karena Minangkabau tersebut mempunyai filosofi yang kuat dan sangat kokoh sekali, yaitu yang sering disebut adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya atau definisinya adalah bahwa aturan-aturan adat di Minangkabau itu takluk di bawah syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu sudah menjadi hukum yang pasti bagi orang Minangkabau ya, karena itu sudah dideklarasikan pada tahun 1833 yang dinamakan adalah Piagam Bukit Marapalam ya, dan itu diikuti dari berbagai golongan, yaitu diantaranya dari kaum adat yang berasal dari kerajaan Pagaruyung ya, dan juga kemudian cendekiawan Muslim, yaitu yang berasal dari politisi Padri, dan juga yang namanya anak-anak muda negeri ya, dan juga ditambah
dari kaum agama, yaitu ulama, para ulama, dan di situ tidak ada seorang pun yang berasal dari Yahudi dan Kristen. Jadi itulah kekokohan di Minangkabau. Jadi tidak mudah untuk menembus benteng kuat yang ada di Minangkabau ya. Jadi kalaupun ada yang masih ditampilkannya para murtadin, odong-odong yang mengaku-ngaku dari Sumatera Barat, itu sudah bisa dipastikan hanyalah omong kosong belaka dan hanya kedustaan ya. Dan ternyata telah dibuktikan dan ditelusuri oleh Benteng Umat bahwa data umat muslim di Sumatera Barat masih sama selama 10 tahun terakhir, yaitu 97,4% umat muslim ya. Jadi demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah semakin jelas bahwa si Yusuf Manobulu ini memang ingin merusak akidah umat muslim dengan berbagai cara ya, dengan menampilkan para murtadin odong-odong, dan ternyata itu tidak membuahkan hasil apapun dan hanya menghabiskan waktu sia-sia bagi Yusuf Manobulu itu sendiri. Mudah-mudahan video ini bisa menambah pengetahuan dan pengalaman kita. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.